Kenapa ya kalau ngomongin tentang eh, career ways gitu selalu jadi hal yang menarik? Dibutuhkan videografer berpengalaman 10 tahun misalkan mampu mengendalikan. Gue ngerasa capek banget ya. Kenapa? Kurang susu. Oh, kurang susu minum. Gue ngerasa capek banget ya. Kenapa? Kurang susu. Oh, kurang susu minum. Gak tau ya, gue ngerasa capek banget karena sering bilang iya. Ke Konteksnya pekerjaan sih. pekerjaan. Sebenarnya gue tuh pengen untuk gak ngeiyahin, tapi kenapa harus iya gitu? Nggak enak. Contoh paling nyata ya, ketika waktu gue libur nih, terus ada panggilan, tolong kerjain ini ya. Nah gue nggak bisa nolak. Padahal kan sebenarnya haknya kayaknya udah hak gue gitu. Hak libur misalnya Iya. atau cuti gitu ya. Tapi gue masih nggak bisa. Apa ya namanya ya? Yes man, Gak yes man. enakan. Hah? Yes man. Yes man. Iya sih, man, itu iya. terlalu harfiah tapi yes man. Yes man. Kalau dari tren sekarang mungkin sebutannya people pleaser kali ya. Oh, serah bala gitu ya. Heeh. Segera diiyahin gitu. Ya nggak enakan sih sebenarnya, lebih nggak enakan gitu. Tapi jadinya kayak ngebebannya ke gue sendiri gitu. Cuma gue mikir kalau misalkan nggak diiyain, guanya gimana ya nanti gitu. Kedepannya gimana gitu. Jadi kayak susah gitu, maju mundur kena. Oh, Maju kata mundur warkop mah nih. Wah, Lu juga pernah ngalamin pasti. ngalamin tapi kayaknya udah beres deh masa itu gua. Udah beres. Capek kan? Maksudnya udah beres gimana sih? Udah cukup lah gitu jadi people pleaser gitu. Kok bisa loh? Harus siap dengan konsekuensi sih sebelumnya. Siap dulu dengan konsekuensinya kalau nggak kayak gitu bakalan kayak gimana nantinya. Nah setelah bertahun-tahun akhirnya gua memutuskan untuk itu. Untuk siap menerima Dan diterima. konsekuensinya. Gue nggak tahu diterima atau enggak, tapi at least dari gue sendiri berani ngambil posisi itulah gitu. Kasarnya berani menolak. Tapi kan maksud gue menolak itu di koridor-koridor yang milik kita kan. Iya, Maksudnya misalkan bukan lagi libur atau lagi cuti gitu. bukan karena memang kita malas we, Nah, bukan karena itu karena kan. malas dan bukan karena nggak bisa ya. Ah, panjang lagi, menarik lagi nih. Tapi karena emang udah porsinya, misalkan udah porsinya, udah kerjaan gue beres ya, udah gitu, udah aja. Karena gue masih punya ketakutan kayak, oke lah ya, secara naluriah orang bekerja ingin dapat income. Nah, gue tuh liatnya dari posisi ketika gue masuk gawe. Sebegitunya susah dapat gawe, apalagi lo sekarang lah ya. Terus ketika ada di dalam sebuah pekerjaan itu, kayaknya semua yang dikasih, semua yang dimandatkan itu udah jadi tanggung jawab gue tanpa terkecuali. Jadi makanya gue, oke bos, gitu. Sebetulnya kalau dari ranah pekerjaan mah ada kontrak yang tertulis ya sebetulnya, dan itu harusnya kan yang disepakati ya itu harusnya. Yang disepakati Yang kan itu. harusnya itu. Kalau di luar kesepakatan ya berarti ada hal-hal yang harus dituntaskan di luar kesepakatan itu. Kayak lowongan kerja deh. Lowongan kerja dibutuhkan videografer berpengalaman 10 tahun misalkan mampu mengendalikan aplikasi ini. Tapi benefitnya nggak dikasih tahu gitu kan. Benefitnya teh ada yang nggak dikasih tahu, ada yang minim gitu benefitnya teh. Gue nggak tahu ya apakah terjadi di lingkup gue aja atau memang di secara general terjadi juga gitu. Semakin kita mengeluarkan sesuatu yang kita punya, skill set lah at least ya, semakin dimanfaatkan. Tapi semakin kita tidak mengeluarkan hal itu, kayaknya kita jadi tersisih. Anjir, gue harus Kayak gimana? well perform nih gitu. Tapi di satu sisi ya itu gitu. Atau memang industri kita dibuat seperti ini mungkin? Kalau industri sekarang menurut gua yang ngomong lebih dilihat menurut gua ya. Yang aktif dalam tanda kutip lebih dilirik gitu. Hey, kenapa kamu ketawa-ketawa gitu? Minum lah. Minum dulu. Susu. Sekali awang ya, gue lagi sekarang. Kenapa? Apanya? Kenapa lebih dilihat? Nggak tahu ya, mungkin biar
ya manajemen lah ya katakan. Melihat apa yang mereka lihat aja sih kalau menurut gua sih. Jadi entah di bukan kenyataannya ya, maksudnya di pekerjaan realnya kayak gimana kan. Kalau si orangnya nggak ngomong kan nggak tahu, dia hanya lihatnya dari report aja. Oke, berarti si manajemen itu sebenarnya tidak menotis seluruh pekerjaan secara utuh, tapi dia hanya menilai sesuatu yang muncul nih. Nah, poin munculnya ini berarti dibalut sama teknik SF berarti. Teknik SF. SF. Searching face. Searching face. Aduh, capek banget. Searching. Capek banget. Ada yang gitu, mungkin ada juga yang karena emang benar-benar prestasi itu. Kalau prestasi jelas, oke. Apa gitu kan, itu kan jelas ya. Menggolskan proyek apa gitu kan, itu terlihat ya. Kita masuk ke kriteria pekerja idaman deh. Pekerja idaman pemilik korporat. Berarti yang seperti itu dong. Kayaknya iya sih untuk sekarang ya. Entah dia bisa bekerja atau enggak, yang penting dia nunjukin sesuatu gitu. Tapi ini secara jujur ya. Maksud gue entah kedengeran agak naif atau enggak gitu. Gue nggak terlalu suka lagi ngobrol itu gitu. Ngobrol atau misalkan simpelnya gitu. Kan biasanya dalam satu perusahaan kita suka bikin grup ya. Set, aku lagi di ini. Set. Gitu. Nah, hal kayak gitu gue gak bisa gitu. Karena kan sebelumnya sudah ada pendelegasian kerja, misalkan gue didelegasikan di satu tempat A. Ya udah gitu, gue udah berangkat, kan udah tahu ya, gue lagi di situ dan lagi mengerjakan sesuatu tanpa harus mereport activities yang memang namanya itu improvement dari kitanya sendiri gitu. Menurut gue nggak mesti gitu, karena kan nanti outputnya juga terlihat gitu. Tapi ada beberapa perusahaan di teman gue yang kalau dia mau kehitung kerja itu harus report berupa foto misalnya gitu, ada loh. Jadi kayak grup apa sih, evidence apa gitu namanya telah gitu. Pernah dengar nggak? Pernah. Straight banget ya, straight banget. Jadi kalau dia posting foto gitu kerjaan dia di grup, nah itu yang dihitungnya. Ada loh beberapa perusahaan yang kayak gitu juga. Tapi kan itu bisa Iya, makanya SF tadi. Mungkin ada yang beneran kerjanya gitu, ada. Atau yang kasihan mah yang emang dia kerja tapi bukan tipe-tipe kayak kita gitu orangnya, enggak. Justru tipe kayak kita. Enggak, bukan tipe yang ngeposting gitu, tapi kan kita kerja, misalnya kitanya kerja tapi enggak report ke grup misalkan. Gitu. Udah buat apa tuh? Ya itu buat apa, tapi ada yang diharuskan kayak gitu, report ke grup minimal foto lah gitu, atau laporan apa gitu, ngomong gitu. sedih kan? Semakin pengen diperdalam, tapi kayaknya bakal lebih spesifik lagi sih ini kalau diperdalam lagi. Kalau nggak report seolah nggak kerja. Nah kayak gitu. Iya benar ya. Jadi nggak kelihatan, oh dia nggak report apa-apa, nggak kerja. Tapi kan ada hasil kerjaannya nanti. Nah gimana? Tapi kan hasil kerjaan itu kadang kolektif, nggak individual. Nah, penilaian individual itu biasanya dari orang yang memang ada bukti fisiknya gitu. Gitu. Bukti fisik, bukti data. Menyelamatkan karir sendiri. Oh. Secara kasarnya gitu sih. Iya. Cir, ngomongin penyelamatan karir, gue banyak bahasan nih. Banyak bahasan nih. Penyelamatan karir. Coba. Bahasan pertama apa? Ya memang ada yang gitu, ada orang yang hanya ingin menyelamatkan karirnya sendiri ya. Ada juga emang orang menyelamatkan karir timnya, ada maksudnya dia dan gerbongnya ada gitu. Ada yang menyelamatkan dia sendiri, ada gitu. Bahas yang pertama dulu deh. Kalau dia pengen menyelamatkan karir dia sendiri, gimana tuh? Kalau di kasus gua ada yang bikin konten sendiri misalkan, tapi ngaririweuhna lobaan gitu. Ada. Oke, berarti yang itu udah jelas ya, maksudnya dan itu pun lumrah kayaknya bisa dilihat secara kasat mata menurut gue. Tapi kalau misalkan yang tadi nih, untuk menyelamatkan diri dan juga tim atau kelompok, menyelamatkan dalam hal apa nih? Kayaknya perspektif kita agak beda. Dalam hal mungkin pekerjaannya, pekerjaan bisa posisi tertentu misalkan. Posisi tertentu misalnya di tahap level C misalkan atau SM gitu.
ngapain berarti? Gimana cara menyelamatkan? Kan banyak orang nih, gimana cara menyelamatkannya? Berarti harus ada satu orang mendapatkan dulu satu kedudukan Ya, supaya bisa membawa. Itu udah pasti harus ada satu orang yang di atas top level misalkan. Penting obrolan ada motor. Nah, ada betul. Satu orang di top level dan si anak-anaknya itu condong ke itu. Dua nih. Dari dua hal tadi, wajar nggak atau sah nggak sebenarnya kalau dilakukan? Kalau untuk bertahan hidup mah kayaknya sah-sah aja. Oke. Cuman betul atau salahnya, nah itu gua nggak tahu ya. Maksudnya itu masing-masing lah. Itu dirasa betul atau salah. Tapi kalau wajar atau enggak, kayaknya wajar sih kalau di industri sekarang. Menurut kamu gimana nih? Wajar karena ya prinsipnya kalau punya skill tapi nggak bisa dikomunikasikan ya percuma. Oh. Kalau jago tapi nggak bisa menyampaikan kejagoannya ya sama aja seolah-olah dia nggak kerja. Oh, berarti memang harus disampaikan ya? Harus disampaikan. Harus terdeliver dengan baik. Tapi dengan tadi nih, dengan obrolan kita yang tadi, apakah itu cara deliver yang baik itu seperti tadi gitu? Ya tiap orang punya caranya sih. Cuma kalau yang agak licik pasti ada. Cuma ya sebenarnya penilaian liciknya juga balik lagi gimana yang menerima pesannya aja sih. Oh, berarti kalau gitu parameternya ada di si receiver ya? Receiver yang menilainya. Toh misalnya kalau memang apa yang disampaikan itu buat manajemen, terus manajemennya nangkepnya, pasti manajemen juga tahu ini mah cari muka hungkul gitu, atau emang itu emang bener asli dia kerjain gitu. Ya pemimpin harus punya kemampuan itu menilai. Tapi ya juga sih, Orang. kadang-kadang nggak tahu ya, ini kalau gue pribadi kadang-kadang menilai ada orang yang mendeliver sesuatu dengan cara yang tidak lazim ke pimpinan. Kadang-kadang gue ngelihatnya, kenapa sih si pimpinan ini menerima cara dia mendeliver sesuatu. Tapi gue mikir lagi, ya benar tadi gitu, kenapa dia jadi pemimpin juga, karena dia punya sesuatu dan bisa membaca itu kali ya. Kadang-kadang ada sisi egois gue kayak, harusnya tuh kayak gini. Tapi kalau misalkan harusnya kayak gini, berarti harusnya gue yang di situ. Gitu. Nah itu termasuk people pleaser nggak? People pleaser. Kan dia iya hanya untuk mencapai tujuannya, gitu kan? Kayaknya tuh lebih ke ini deh, kalau bahasa sekarang lip service kalau kata gue. Oh, lip service. Karena kalau people pleaser tuh, menurut pengertian gue ya, orangnya jadi terbebani, tidak mendapatkan achievement atau benefit tertentu gitu. Kalau people pleaser, kalau versi gue gitu ya. Tapi kalau misalkan yes man untuk mendapatkan sesuatu benefit atau ya at least sesuatu yang dia inginkan gitu, ya itu lip service. Bedanya berarti kan itu tuh kelihatan tuh lip service, mana si people pleaser gitu. Satu terbebani, satu enggak, berarti gitu ya? Bukan enggak aja, satu dapat benefit. Oh iya betul, satu dapat benefit. Tuh, yang people pleaser nggak dapat benefit, terbebani, capek benar. Capek banget jadi people pleaser sebenarnya ya. Berarti kalau gitu di ranah pekerjaan tidak ada pekerja yang tulus dong. Nggak ada, transaksional semua. Transaksional. Lalu kejam nih. Kenapa bisa transaksional? Ya realistis aja, maksudnya kadang dari sisi pemimpin perusahaan juga ngelihatnya aneh kalau pegawainya bekerja tidak untuk uang. Oke. Bakal jadi aneh gitu, maksudnya. Ya kalau nggak butuh uang mungkin kamu bulan depan resign juga jadi gitu. Kalau butuh uang kan maksudnya setidaknya di situ ada minimal ada loyalitasnya lah, ada apanya gitu. Minimal ada loyalitasnya. Tapi kan kadang-kadang ada, kalian tuh kerja harus loyal. Maksudnya kayak loyal itu dijadikan embel-embel untuk kita mau mengerjakan sesuatu dengan titik-titik yang sebesar titik-titik gitu. Berarti kalau gitu loyalnya bukan ke perusahaan, ke payroll. Loyalnya ke payroll. Berarti bisa ketaker kalau kayak gitu dong, loyalitasnya nggak akan. Mungkin Ini bisa jadi.
Kecuali emang kayaknya kalau dia ngebangun dari awal bisa jadi ya. Ada darah dia di situ misalkan. Gue udah Anjay, ngebangun keren. dari awal. Ini bisa jadi gitu. Loyal karena pekerjaannya, karena perusahaannya. Oke. Berarti kalau kayak gitu wajar dong kita untuk meminta sesuatu atas apa yang dikerjakan di Telah luar dilakukan, daripada kontrak lah katakanlah gitu. Misalkan kamu ini ya, oke, tapi ini ya, gitu. Wajar Harusnya sih, berarti. wajar lah harusnya gitu. Tapi kan suka di kantor lagi. Hmm. Nah, lah kalau kata bahasa Sunda mah pirage, Pirage menyepelekan gitu. Menyepelekan. pirage ieu saeutik. Kerjaan lah dikit, ini dikit. Nah, gitu. Nah, mengalami Mengalami Dari hati banget ya. wajarnya standar wajarnya harus terukur. Maksudnya pada saat misal apa tadi teh? tentang pekerjaan yang di luar daripada kontrak yang ya disepakati. maksudnya Kalau di luar kontrak itu misalnya terus misalnya kita melakukan hal yang lebih tapi kita menuntut hak kita karena kelebihan itu. Ya kalau dari perusahaan pasti lihat dulu si lebih kerja kamu itu menghasilkan sesuatu yang benefit nggak buat si perusahaannya sendiri. Kalau nggak menghasilkan sesuatu yang lebih, itu belum bisa, kamu belum berhak untuk meminta ke perusahaan. Oh, kalau gitu berarti kita harus lihat konversinya. ya Maksudnya konversinya harus lihat. berupa apa gitu. Betul. Menarik. Nah, kalau lembur, Konversi, misalnya kalau konversi. kasarnya kalau lembur tuh lemburnya yang jelas gitu ya. Mungkin Iya. jangan asal lembur gitu. Ya bukan cuma nonton YouTube aja di kantor gitu. Ngabisin wifi gitu. Heeh. Di gua ada tuh kayak gitu. Gimana Ngabisin tuh? listrik, Ngabisin ngabisin AC. wifi terus sampai malam minta wifi. Ada lah. Gimana? Ya ada yang kayak gitu sampai malam tapi nggak tahu ngapain gitu. Mungkin menjaga keamanan dan ketertiban. Oh, security gitu itu kerjaan. Untuk apa ada security? Berarti untuk menemani security, Oh, partner ya. partner security. Partner. Side job. Saya jobnya partner security. Kenapa ya kalau ngomongin tentang career ways gitu selalu jadi hal yang menarik dan banyak gitu ya, kompleks gitu kita ketika ngomongin satu hal bisa nyambung ke hal yang lainnya lagi gitu. Atau ya balik lagi sih kalau gue lebih melihat industri yang dibangun di kita memang seperti ini gitu. Memang ya udah weh gini gitu. Memang dibuat untuk susah bergerak. Karena gue mau sedikit mencatut ini ya. Mencatut sebuah obrolan gue waktu masih kuliah. Bangku kuliah itu beda sama bangku sekolah. Bentuk bangkunya. Kalau bangku sekolah kan bebas nih. Maksudnya ginilah yang kayu itu loh, yang rata-rata gitu kita. Tapi kalau yang kuliah itu bangkunya itu pakai bangku citos yang ada Meja. mejanya. Kenapa kita pakai bangku meja itu? Meja atau bangku ya? Meja bangku lah ya. Kenapa kita pakai fasilitas itu untuk di kuliah? Karena memang kuliah ini adalah transisi untuk kita masuk kerja. Nah, pekerjaan itu butuh orang yang memang udah skupnya tuh segitu gitu. Secara duduknya pun ya udah gitu, ada sekatnya gitu. Tidak bebas gitu. Makanya dibuatlah sistem seperti itu. Ini emang terlalu liar sih, cuman ini obrolan gua waktu kuliah lah. Kayak gitu. Makanya memang yang dihasilkan perusahaan yang dihasilkan dari perkuliahan dan ingin ambil oleh perusahaan nyarinya yang seperti itu gitu. Dan rata-rata tidak sesuai data juga ya, cuman rata-rata yang based on experience seperti itu gitu yang gue alami. Nggak tahu di kalian apakah terjadi seperti itu atau enggak gitu. Batasi berarti ya kalau gitu ya, secara tidak langsung. Iya. Ini kalau misalkan mau diperpanjang lagi bisa masuk ke bahasan filsafat. Capek sekali. Capek. Tapi batasan memang harus ada. Kalau nggak ada batasan, capek.